Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama kami GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Nah, kali ini gue mau bahas topik yang menarik banget buat kalian. Khususnya bagi kalian penggemar K-pop atau K-drama. Ya, jadi gue bakal ngobrol tentang bagaimana negara Korea Selatan melalui K-pop dan K-dramanya itu bisa membius mata dunia. Dan ternyata, kayaknya ada indikasi motif tersembunyi dari pemerintahan Korea Selatan di balik master plan K-pop dan K-drama yang hari ini kita nikmati bersama. Mau tahu apa sebenarnya yang terjadi? Yuk simak sampai akhir videonya. Oke, mungkin sebagian dari kalian udah sadar ya kalau dulu industri dunia hiburan dan fashion itu pasti kiblatnya ke Eropa. Misalnya di dunia musik, lo pasti banyak yang jadi penggemar Justin Bieber, ya kan? Atau kalian yang anak 90-an pasti juga cukup familiar dengan boyband Westlife. Gue masih inget sih personilnya. Apa kejadulan ya itu sebenarnya Westlife? Tapi ya udahlah ya, pokoknya semuanya tuh kayaknya berbau Eropa lah intinya ya. Kalau dari sisi fashion punya, kalau kalian masih inget nih ya, anak cowok zaman dulu tuh banyak banget yang pakai celana jeans ketat, udah gitu dibuat kayak melorot yang didouble pakai boxer. Nah, itu dulu sebutan gaulnya itu celana hipster. Nah, itu juga sebenarnya udah booming banget dari tahun 1960-an di Eropa. Gue kayak ngerasa tertampar sih. Nah, jadi pakaian yang kita pakai, musik yang kita dengar, atau produk-produk yang kita beli, pasti ada embel-embel Eropanya. Tapi sekarang rasanya keadaan itu nggak berlaku mutlak ya. Kita bisa lihat BTS dan Blackpink punya fanbase yang nggak kalah dahsyat dari fansnya Justin Bieber. Lalu kita juga lihat anime drakor yang somehow juga ngimbangin perfilman Hollywood. Sekarang justru semua serba Korea. Skincare dari Korea, musik dari Korea, makanan dan pakaian juga ala-ala Korea. Bahkan gadget Samsung itu juga dari Korea loh ya. Nah, di saat negara lain mangguk-mangguk aja sama dominasi Barat, Korsel justru ngambil langkah berani untuk menyaingi Eropa. Well, ternyata Korsel ini memakai strategi yang dinamakan soft power. Soft power ini adalah suatu metode untuk meraih tujuan tertentu ya, dengan cara-cara yang persuasif. Biasanya, negara yang lakuin soft power ini giat banget promosiin budaya mereka supaya masyarakat di luar negara tersebut secara perlahan mengadopsi budaya yang mereka promosikan. Nah, soft power ini bisa digunain buat tujuan politik, diplomasi, budaya, dan juga ekonomi. Pada kasus Korsel, awalnya mereka ngelakuin soft power dengan cara promosiin kimchi dan bulgogi di industri makanan. Lalu promosiin ginseng di industri obat-obatan tradisional, lalu taekwondo di cabang bela diri, dan masih banyak lagi deh ya. Nah, gue sendiri dulu ikut taekwondo ya, tapi kalau dilihat lagi ya waktu itu ketika gue ngerasa bangga bahwa gue udah sabuk hitam pas SMP dulu nih ya, tanpa sadar gue bukan cuma bangga sama pencapaian diri gue. Tapi gue juga bangga dengan budaya bela diri taekwondo yang notabene ya berasal dari Korsel. Jadi intinya begitu sense of pride terhadap budaya Korea dimiliki masyarakat luas, apapun yang berbau Korea akan menjadi tren di mata dunia. Kalau ngelihat konteks sekarang, Korsel makin serius nerapin soft power untuk nguasain industri hiburan dan fashion. Kita bisa lihat ya, anime BTS, EXO, Blackpink, di dunia musik nggak ada duanya. Saat kemarin McD collab sama BTS pun, antrian driver ojol di McD nggak karu-karuan. Sampai pada akhirnya cabang McD yang ditutup aparat penegak hukum gara-gara kerumunan ojol. Selain itu nggak jarang juga cara berpakaian dan gaya rambut personil BTS diikutin oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ini baru bicara soal BTS ya, yang jadi pusat perhatian dunia musik. Belum dari dunia perfilman. Pasti banyak banget dari kalian yang terhipnotis sama cakepnya Lee Min Ho atau beningnya Mbak Bae Suzy di film-film drakor kesayangan kalian itulah ya. Kita jadi kebiasaan nih ya nonton maraton drakor. Kalau kalian masih ingat, kalian tahu kan bahwa fenomena nonton maraton ini tuh disebut dengan binge watching. Kalian bisa cek di konten kita sebelumnya yang bahas tentang binge watching lebih mendalam. Oke? Di konten kali ini kita fokus bahas soft power aja ya. By the way, mungkin sebagian dari kalian pasti ngerasa nggak terima ya kalau K-pop ini tuh gue sebut sebagai salah satu implementasi dari soft power yang dipakai oleh Korea Selatan. Eits, jangan kesel dulu. Gue di sini bukan benci K-pop kok. Gue di sini sebenarnya seneng juga nonton drakor kayak Vincenzo, Love School, Sweet Home, Lapor Pak Trans TV dan masih banyak lagi. Wait a minute. Who are you?
Ew. Bukan. Yang terakhir enggak ya. Nah, tapi gue di sini mau nyampein aja fakta nih ya, bahwa sejak tahun 1990, Kementerian Kebudayaan Korea Selatan udah mencanangkan globalisasi budaya K-pop demi melakukan ekspansi industri di kancah internasional. Dulu, dari tahun 1950 sampai 1980, industri mereka itu sulit banget berkembang. Gara-gara nih ya, rezim otoriter pada saat itu yang cuman fokus sama militernya saja. Jadi, nggak selamanya kekuasaan itu bisa didapat dengan cara paksa ya. Nah, soft power ini ngajarin kita bahwa kalau kita pengen orang lain lakuin yang kita mau, rebut dulu hatinya pelan-pelan, barulah kita bisa pegang kendali. Well, pada intinya, it's okay jadi penggemar K-pop atau ngefans banget sama aktor atau aktris drama Korea gitu ya. Tapi jangan sampai kita lebih bangga sama budaya Korea dibanding sama budaya kita sendiri. Dan kalau kita lihat secara objektif, Indonesia sebenarnya bisa maksimalin soft power juga kok ya. Misalnya nih ya, dengan lebih giat bawa industri musik Indonesia ke kancah internasional. Kalau belum jago nih ngurusnya nih ya mintalah wejangan dari ya Kak Rich Brian atau Mbak Agnes Mo yang udah ngerti tentang industri musik barat. Ini baru musik ya, belum lagi cabang industri lainnya. Anyway, cukup dulu ya pembahasan kita kali ini. Kalau menurut kalian, apa sih tujuan utama Korea memakai soft power ini? Apakah buat memenuhi kepentingan ekonomi mereka doang? Atau jangan-jangan ada motif lain yang kita nggak tahu? Kita lanjut ngobrol di kolom komentar ya. Gue Alan, dukung terus JRT Media dengan klik tombol subscribe, like, and comment. Bye-bye JRT Fellows, and have a nice day!